Baik, Ustadz Iwan datang dari Kota Bogor. Mohon izin Ustadz untuk membacakan profilnya sekilas. Guru kita yang berada di depan kita, alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan kesempatan yang mahal untuk mendapatkan ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniai guru kita Ustadz Iwan Januar dan juga dimudahkan segala urusannya. Ustadz Iwan Januar adalah penulis buku-buku Islam remaja dan keluarga. Sebagian bukunya juga ada di stand di depan. Nah, yang muda barangkali yang penasaran dengan karya beliau, untuk menggali karya beliau lebih dalam lagi, ada di depan insya Allah. Lalu beliau juga adalah editor penerbit Al-Azhar Press. Beliau juga adalah pengisi kajian di beberapa sekolah yang boleh bisa dilihat di depannya, cukup banyak, alhamdulillah. Juga beliau adalah pengisi kajian perkantoran, ya. Dan di depan juga tercantum media sosial beliau yang bisa ayah dan bunda akses, ya, secara bebas. Insya Allah Instagramnya iwanjanuar.com dan juga situsnya iwanjanuar.com. Baik, alhamdulillah. Baik, Ustaz, mungkin kita akan masuk ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum dengar suara ibu-ibu yang di belakang, juga belum dengar suara para bapak yang sebelah kiri saya. Saya sapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nah, karena Allah itu ganjil, wa huwa yuhibbul witra, senang dengan yang ganjil. Saya sapa satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, al-ayah. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para asatidz-asatidza sekolah yang tercinta, insan karimah, para guru-guru, para staf, para pegawai, dan yang tentu lebih spesial lagi untuk ayah dan bunda yang Masya Allah mau meluangkan waktunya di sesi waktu yang paling mahal. Hari Sabtu itu hari yang mahal, karena itu biasanya family time. Biasanya banyak orang tua weekend satu minggu itu bermacet-macet ke puncak. Masya Allah ya. Saya aja orang Bogor, udah sekian puluh tahun di Bogor, gak mau weekend ke puncak ya. Kenapa? Macet bu, pak ya. Kalau cuma mau ngopi mah di rumah juga bisa ngopi, begitu ya. Masya Allah. Tapi yang jelas memang weekend itu waktu yang mahal. Banyak orang tua, terutama para ayah, yang insya Allah meluangkan hari Sabtu Minggu itu satu untuk jalan-jalan sama keluarga, gitu pak? Gitu pak, enggak pak? Pak? Bingung mau jawab ya. Mau bilang iya takut bohong gitu. Karena biasa weekend itu bawa bapak selonjoran di rumah tidur ya. Atau apalagi kalau suami saya pak weekend pak biasanya ngapain? Mancing, ngusep. Ada sini pak? Mancing mania, mantap ya.
Nggak apa-apa, mancing itu halal. Yang haram tuh mancing keributan, Pak. Nah, itu yang nggak boleh, ya. Jadi kalau ibu-ibu suka protes itu, Pak, suami saya itu orangnya nggak sabar ngurus anak, salah ibu. Laki-laki itu adalah sosok yang paling sabar kalau lagi mancing. Tadi isuk tapi gak sore gitu, ya. Menatap batang jejer ya. Begitu nyanggut ya tata si umpan lauk teh, aduh lauknya dibetot, aduh gitu kan, luar biasa itu para bapak. Harusnya energi sabarnya dipindahkan ketika ngurus anak. Nah, jadi kemudian bisa sinergis bapak dengan ibu. Sepakat bapak ibu? Sepakat? Tengah jawab bapak-bapak. Jadi bapak kalian teh anak saha nu delongok teh. Tengah jawab coba. Atau jangan-jangan kesini diseret sama ibu gitu. Tuh ha cenah. Curhat si ibu ya kan, Bang Haruna. Masya Allah bapak ibu yang Allah muliakan. Di sebelum saya ngomong masalah self love ya, walaupun nanti dikaitannya Pak ya, saya mau cerita. Beberapa kali saya diminta bantu konsul masalah rumah tangga. Kalau konsul berarti punya masalah. Gak punya masalah mah ngapain konsul gitu ya. Udah sehat rumah tangganya. Dan yang konsul semua itu 98% ibu-ibu. Berarti menandakan suaminya bermasalah. Yang di sini enggak, insya Allah bu ya. Ini mah enggak. Ini mah di Amerika. Ini mah balalagur katempo. Sorot matanya menandakan kapaksaan. Ternyata memang yang banyak masalah para bapak begitu kan. Dan ini yang paling fatalnya Pak ya, saya kasih tahu, kita baca Quran Allah sampaikan ar-rijalu qawwamuna 'ala, artinya apa Bu? Laki-laki pemimpin. Makanya rumah tangga, keluarga termasuk pendidikan anak itu PJ-nya, penanggung jawab paling utama itu bukan ibu, bapak. Bapak nanti, oh itu anak saya nggak bener, dan ibunya bisa ngurus. Anak di imah, lain diajar matematika, ibu sibuknya kalan HP, wae. Lain ngisi jawaban, ngisi wishlist, dan keranjang belanja. Tahu dan istri saya juga. Makanya para bapak tantangannya, kalau dulu Pak, zaman Nabi Muhammad tantangan bapak-bapak harta tahta wanita. Kalau sekarang tambah kuota, Tokopedia, Shopee dan Lazada. Si ibu pakai tarik di atas sendiri. Curhat. Masya Allah, bapak kerdiuk di teras, kopi, mas paket. COD lagi. Si ibu lagi nyaho. Eta teh COD, lumpat ibu teh. Lumayan bapak. Tara Bu, eta mah tara. Alhamdulillah, ini saya mah bayarnya langsung. Ya. Jadi Masya Allah Pak, bapak ini kita Pak, laki-laki ini pimpinan keluarga Pak, penanggung jawab rumah tangga, termasuk pendidikan anak. Itu kita yang paling tanggung jawab. Tapi ibu, istri saya nggak bisa ngurus anak. Istri saya mau apa? Anak lagi belajar, kalau kan dicarekan. Saya pernah Bu lagi belanja, itu di samping itu ada ibu lagi ngajarin anaknya matematika, ya, SD gitu. Itu begitu lagi nyuap, ada bubur tehnya. Si ibu teh Masya Allah, keluar bahasa-bahasana, mikir atuh, boga akal tuh. Pugu anak teh kerja aja tuh bisa gitu ya.
Ya dikasih tahu, diajarin gitu kan. Kalau kan dicarikan. Ini formula kuno ibu-ibu adalah mau ngajar bari nyarekan budak teh dianggapnya budak bakal pinter. Nuaya budakna stres. Bapak unggul dicarikan ke pendidikan stres. Mantap bapak pun puting-puting teh di teras kieu ngadem aya kopi bari ngudun ngahuleung we eta. Ulah diganggu Bu keur healing eta. Sok itu salaki Bu. Sok itu Bu keur healing eta. Healing dari apa? Dari ibu-ibu. Kembali Pak, ini kita Pak tanggung jawabnya Pak. Sok Bapak dalam Quran Pak, ibu juga cari. Dalam Al-Quran nama surat yang lebih banyak nama laki-laki, nama perempuan. Laki-laki perempuan Pak. Pak, halo. Kan baca Quran bareng Pak. Mana yang paling banyak Pak? Nama laki-laki, nama perempuan. Nunjuk ibu-ibu. Nama perempuan apa paling Bu? Satu Maria, kedua Anissa. Tapi itu pakai bahar bunyi Anissa. Yang laki-laki apa aja coba Bu? Lukman, Ibrahim, apalagi Yusuf, Muhammad. Masya Allah. Ini dari sini saya sudah kelihatan Pak, peran laki-laki itu besar. Peran laki-laki itu luar biasa, termasuk dalam mendidik anak. Jadi kalau ada suami komplain karena istrinya nggak bisa ngurus anak, nggak bisa mendidik anak, kembali itu salah suami. Sudah tahu awe jika gitu dijadikan pamajikan. Pokoknya salah laki pokoknya mah gitu kan. Orang yang sekali mah salah laki salah wae gitu. Tapi itu betul Pak, makanya pendidikan anak itu Bapak Ibu, pendidikan anak itu dimulai ketika kita masih bujang dan gadis. Dari mulai mencari pasangan, disitulah mulai titik pendidikan anak kita. Ibu-ibu mencari suami waktu masih gadis ya, mencari calon suami yang memang bisa menjadi bapak untuk anak-anak. Bukan cuma mencari laki-laki yang bisa menyenangkan istri. Karena insya Allah kelak ketika punya anak, dia harus menjadi leader, teacher, pemimpin dan guru untuk anak-anak, sekaligus mencari nafkah. Laki-laki ketika bujang juga, ketika mencari istri, maka bukan cuma mencari istri yang menyenangkan untuk dia sebagai laki-laki, eplok, cendol, bahenol, tapi cari bahwa ini akan menjadi pendidik untuk anak-anak kita. Dari situ dimulai makanya. Sehingga kalau bicara tentang self love ini yang diminta sama sekolah, self love, lindungi anak dari pergaulan bebas dan kekerasan seksual, itu dimulai bukan kepada anak, tapi kita dulu orang tua. Karena anak dia akan punya self love. Apa itu self love Ibu Bapak? Tahu tidak self love? Apa Bu? Menjaga cinta. Apa Pak? Barangkali. Halo Pak, apa Pak? Cinta sama diri sendiri. Tapi bukan narsis ya, beda ini ya. Satu adalah karena cinta pada diri, maka dia ada perhatian, concern, ada care, ada atensi untuk menjaga dan melindungi dirinya. Itu namanya self love. Dan itu tidak bisa tumbuh tanpa pembekalan dari kita sebagai orang tua. Makanya penting bagi orang tua untuk kemudian terus menjaga, melindungi anak-anak kita dan mendidik anak-anak kita itu. Lengkapnya kita akan bahas nanti ya. Tapi intinya para bapak, Pak, tanggung jawab bapak itu besar. Makanya para bapak harus banyak terlibat dalam pendidikan anak. Ibu iya, tapi bapak adalah penanggung jawab utama pendidikan anak.
Dalam Al-Quran ada surat Luqman yang menceritakan bagaimana Luqman memberikan nasihat pada anaknya. Ada juga Nabi Yakub di surat Al-Baqarah juga sama berpesan pada anaknya. Ada juga Quran surat Yusuf alaihissalam ketika Yusuf bermimpi melihat bintang matahari bersujud, tempat dia curhat siapa? Bapaknya atau ibunya? Bapaknya. Nabi Yusuf mendatangi ayahnya dan bertanya tentang takwil mimpi apa. Artinya bapak tempat curhat terutama untuk persoalan-persoalan yang membutuhkan pemikiran yang mendalam itu adalah para bapak. Kalau bapaknya nggak hadir, kumaha atuh. Bapaknya kalau weekend sibuk tadi ngusep gitu, touring, ya, sesepedahan, naik gunung terus, touring, tak balik-balik ke luar negeri, katanya. Nah, reklok gitu ya. Kumaha ngurus budak ini begitu. Ya, sebelum kita mulai, nah, pepatah mengatakan tak kenal maka nggak boleh. Bos sudah punya istri, ya, Pak, ya. Tak kenal maka kenalan. Ya. Tadi sudah dibacakan sebagian oleh Ustadz sebagai host kita, walaupun beda fotonya di sini ya. Ini foto terbaru, Bu. Ini foto terbaru isinya sama begitu. Ini ada beberapa buku-buku yang saya tulis. Kenapa kemudian tadi ketika di jalan Ustadznya nanya ke saya, Pak Iwan masih suka ngisi anak-anak sekolah atau sementara? Saya bilang pensiun, minta SK. Kenapa? Karena sudah bukan alamnya lagi. Ya, saya kalau nyambung dengan anak, kalau ngobrol dengan anak-anak sudah ada nggak nyambung. Jadi Pak, mau saya heri ke barudak ya, karena anak saya cek barudak teh, kita mancok bapak-bapak. Wah, beda jalan bener. Antara tersinggung merijan seri saya, jok bapak-bapak. Ternyata memang begitu. Kalau sudah bapak-bapak beda, joknya beda begitu ya, seperti itu. Nah dulu memang saya banyak membuat buku tulisan tentang remaja, tapi semenjak awal nikah lalu berpikir mudah-mudahan ada sumbangsih ilmu yang bisa dibagi untuk sesama orang tua. Maka beberapa buku saya tulis ini ya. Ini kalau yang buku Cinderella buat yang pasangan muda ya. Ada di sini baru nikah kok? Nggak ada pasti ya. Maksudnya suka muda baru nikah nggak mungkin. Bukan pernikahan Cinderella. Ada Hadona dan seterusnya. Ini juga sama. Nah itu para bapak ya. Ini alhamdulillah menjadi ayah. Bagaimana menjadi bapak itu punya tanggung jawab, punya juga harus memenuhi core kompetensi kata guru mah. Harus punya betul-betul kemampuan bapak harus memantaskan diri sebagai ayah untuk anak, bukan cuma sebagai pencetak anak, tapi sebagai ayah untuk anak ya, bukan cuma jadi pabrik anak. Ibu-ibu juga sama Bu, jangan jadi pabrik anak, yang mana peternakan ayam. Kita ini orang tua dan muslim ada kewajiban mendidik dan mengasuh anak-anak kita di sana itu. Baik, ini sepintas ya. Jadi kita masuk sekarang pembahasan self love. Jadi ini yang menjadi concern para guru di sini yang diminta kepada saya, bagaimana melindungi anak-anak kita satu dari pergaulan bebas. 2 minggu lalu istri saya cerita nonton podcastnya Mas Ari Untung ya, ada seorang dokter cerita, ada yang konsul kepada dia kalau nggak salah gitu ceritanya, bahwa ada anak Bu umur belasan tahun, belum 14 tahun, di bawah 14 tahun, dia laki-laki punya teman di media online medsos, 2 orang sama-sama laki-laki belasan tahun juga, belum sampai 14 tahun. Jadi 10, 11, 13. Lalu karena sudah temenan di medsos, mereka main bareng, diajaklah, diundang main ke rumahnya. Bapak ibunya tidak ada, sama-sama kerja. Nah ini perhatian untuk bapak ibu yang sama-sama aktif kerja ya. Ini perhatian betul, saya mencamkan benar di sini. Lalu singkat cerita mereka sering main gaul segala macam, sampai suatu ketika orang tuanya curiga, kok ada yang beda dengan anak saya ini. Dibawa, diperiksa ke dokter, ke psikolog, lalu mereka, si anak ini cerita, ternyata mohon maaf, mereka sudah terbiasa melakukan hubungan sesama jenis. Umur berapa? 11, 10, 13 tahun.
Gimana saya sebagai bapak nggak deg-degan, Bu? Saya punya anak 4, ya, 3 laki-laki sudah bujang semua, paling kecil SMP kelas 8, jauh di Solo, mondok. Makanya yang mondok sering ditelepon, kemarin telepon ibunya nanya, uminya nanya, "Dek gimana, aman nggak?" Aman, gitu kan. Sebelum berangkat saya kasih bekal pesan, pokoknya Dek, kalau ada temen laki-laki nih Bu ya, santriwan, dia bilang udah megang-megang, maaf ya Bu, saya bicara itu serang sebagai bahasa ini, megang-megang pantat kamu, megang-megang kemaluan kamu, megang-megang buah dada kamu, lawan, tolak, pukul, lapor sama Ustaz. Karena sudah zamannya begini. Dan saya ingin bilang hari ini tidak ada tempat yang bisa kita bilang aman untuk anak-anak. Ini untuk Ustadz Iwan, Ustadz Dini, juga para guru di sini, terus pantau anak-anak kita ini. Kenapa? Gak ada tempat aman. Hatta sampai di rumah sekalipun tidak lagi tempat yang aman untuk anak-anak. Ada bapak menghamili anak kandung. Nauzubillahi min dzalik. Gimana kita sebagai orang tua ini gak kemudian khawatir dan takut? Makanya anak saya yang perempuan itu ketika SD suka minta izin, "Ma, aku boleh gak main ke rumah teman aku?" Perempuan, kata mamanya, "Gak boleh. Kalau main sini aja, ke rumah kamu." Karena kalau main ke sana, mama nggak tahu di sana kamu main apa. Di sana ada kakak laki-lakinya, ada mungkin bapaknya, pamannya. Karena ada kejadian, Bu, ini ada anak yatim diasuh sama kakeknya, dirusak ku akina teh. Coba ini. Oleh karenanya saya sampaikan dulu di awal ini, kenapa? Karena banyak orang tua merasa Indonesia ini baik-baik saja. Indonesia ini fine-fine saja, nggak ada masalah. Karena ibu-ibu bapak mainnya di majelis taklim, lalu balalager, ya, paling cuma ngomongin masalah apa? Eta tasna saya seberapa pengaosna, seberapa kali nahur eta. Tapi begitu bapak ibu ya pindah ke dimensi lain, bahasa saya nih ya, atau kata anak sekarang pindah ke universe lain, begitu kan? Itu bisa terhanyam, terbengong-bengong. Oh, ayah begitunya, ayah itu ada. Yang kita giling-giling, godek-godek, ya Allah, ada ini itu, ada situ. Insyaallah. Jadi saya sampaikan terus terang dengan bahasa mungkin agak vulgar, karena ya begitulah kenyataannya. Karena kalau saya nggak vulgar, ya khawatir ibu-ibu bapak nggak nangkep dan ngerasa bahwa ada apa kok di lingkungan saya baik-baik aja, di sekolah kami baik-baik saja. Jangan sampai nauzubillah kita orang tua merasa kemudian fine-fine saja, tahu-tahu nauzubillah kebobolan untuk ketika. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, ini makanya tema yang jadi concern guru-guru di sini, agar orang tua dengan sekolah sama-sama kemudian satu frekuensi, sama. Kenapa kok dipisah kelas Iwan dengan Ahwat seperti itu? Karena anak-anak sekarang Masya Allah Bu, Pak, kelas 3 SD aja udah naksir-naksiran. Kan? Ini ada apa? Ada keluarga saya curhat gitu kan, anaknya cowok SD gitu kan ya, cerita emang anaknya ya ganteng lah gitu ya, jika uana gitu. Itu tasakur binimah Bu ya. Itu ya, di tasnya begitu dibuka banyak surat cinta. Anak SD ini surat cinta dan SD Islam, bayangkan itu. Jadi saya pikir sekolah Islam dengan gak Islam apa bedanya? Mungkin kalau sekolah Islam surat cintanya Assalamualaikum, Innal hamdalillah. Di ujung suratnya Al-Fatihah. Beret gitu ya, beret gitu. Tapi kok sekolah Islam, Bu, Pak, sekarang ini yang namanya kerusakan sudah masuk kemana-mana. Kenapa? Nah, entak Bapak Ibu pegang HP itu masuk.
apalagi bapaknya kemudian pengen anaknya punya HP. Wah, kita punya HP tuh. Waktu buka HP banyak anak orang terboga juga bapak miskin wae. HP iPhone 16 Masya Allah gitu kan. Ini makanya Masya Allah saya sampaikan bahwa hidup kita sekarang tidak sedang baik-baik saja. Banyak problem, banyak persoalan yang kalau kita orang tua tidak tanggap, musibah. Ini ada seorang tokoh pendidik mengatakan, adibu auladakum fi zamanihim. Didik anakmu pada zaman mereka, jangan didik pada zaman kamu hidup, wahai orang tua. Dan zaman saya dulu nggak ada masalah-masalah kayak gini, ada tapi tidak banyak. Sekarang mah kalau kita buka medsos nggak berudul, nonton berita muncul cerita gini gitu, ya Allah gitu kan. Dulu mah saya Pak tinggal di Jakarta, itu kalau pulang pada maghrib jalan lempang aman-aman saja di Jakarta loh itu. Kalau sekarang pulang malam, ya bisa-bisa kena palak begitu kan. Beda zamannya. Belum lagi juga informasi itu cepat masuk gitu. Dulu mah yang namanya anak perempuan sama anak laki mainnya beda, terpisah. Anak perempuan mah main coklat ya, lompat tali, karet lah gitunya. Begitu, bola bekel gitu. Sekarang mah anak perempuan Bu ya nyamperkan ke anak lelaki, ngajak bareng, main bareng, Allahu Akbar. Bahkan sudah mengenal yang namanya kemudian tadi ya bisa berani mengekspresikan rasa cinta sama temennya. Kalau berikut ini pengalaman anak saya Bu waktu SD. Ya, untuk anak saya juga cerita. Aku lagi olahraga, ini saya cowok Bu laki-laki. Terus dari lantai atas tuh dilemparin kertas sama teman perempuan. Aku ambil tulisan, Rifki mau nggak jadi cowok aku? Udah ke SD, coba udah ke SD masih pakai cilung gitu. Masih pakai cilung, sobogohan. Ya Allah, kadang-kadang dia masih oleho. Astagfirullahaladzim. Itu realita. Nah, maka ketika kita orang tua tidak aware ya Bu Pak, nggak waspada, nggak peka dengan perkembangan yang sekarang terjadi, itu bisa jadi musibah untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena semua bagaimanapun awalnya orang tua. Ya, maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran pesannya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Ini pesan yang pertama Bapak Ibu ya, yang kita harus catat. Pertama, tujuan kita punya dan mendidik anak bukan supaya dia jadi sarjana teknik sipil, bukan supaya dia jadi nanti PNS, bukan supaya jadi golongan halode, bukan cuma supaya jadi kemudian pengusaha. Tapi yang pertama adalah ketika punya dan mendidik anak, tujuan pertama jaga anak kita, jangan jadi penghuni. Itu yang pertama. Maka berikan nama yang baik, kan begitu, nama-nama Islami. Ada sebagian ulama menganjurkan anak lain diazankan, iqomahkan, begitu kan, untuk mengenalkan asma Allah. Kan bapak datang ngaji, begitu anak lahir dari ibu berojo, Pak azankan Pak, bapak lompat kamu sholat, azan di musola, jam 3 peti coba itu. Pokok carikan ke Pak RW, azan naon mana teh. Datang ngaji bapak natur gitu kan. Masya Allah. Jadi dari awal ini memang pertama paling utama Bapak Ibu, tugas kita terhadap anak menyelamatkan mereka jangan jadi penghuni neraka. Maka apapun yang terjadi, apapun sekolah pendidikan anak kita, yang dipantau oleh kita, gimana nak sholatnya, teman kamu gimana nak, gimana sama guru. Begitu bagi rapot ibu tanya sama wali kelas, Ustaz anak saya di sekolah gimana, baik enggak? Sama Ustazah, nurut enggak, hormat enggak. Jangan dulu tanya, Ustazah berapa matematikanya? Oh, anak ibu matematikanya lemah, cuma 60. Pas balik, kata bu guru, kamu matematikanya 60. Awas ya, bagi rapot depan nanti, kalau masih 60, jangan anggap ini mamah kamu. Pas bagi rapot berikutnya, ditanya, berapa matematikanya? Anaknya langsung jawab, maaf tante siapa ya?
Allahu Akbar. Bu, Pak, jangan itu dulu. Yang ditanya anak kita ini gimana akhlaknya, adabnya, ibadahnya, ya, keyakinan sama Allah. Karena Bu, Pak, di HP itu, di YouTube itu banyak konten-konten serem, konten-konten yang namanya tahayul itu banyak, konten-konten hantu, ya. Camping tengah malam ada penampakan, gitu kan. Jadi anak kita ini digiring ke tayangan-tayangan yang merusak tauhid, merusak akidah itu. Dan Indonesia ini film-film yang laku, yang banyak penontonnya, itu film-film horor. Beberapa tahun silam tuh, 10 tahun silam itu ada film, ya, judulnya aja ini sudah sangat super tahayul. Kuntilanak kesurupan. Kunti kesurupan coba. Eta sanu nyurup ka kunti. Kumaha ngarukiahna coba eta. Kok jeruk makan jeruk? Aya deui film tah hantu puncak datang bulan. Ini nyaho ti mana hantu datang bulan? Non pembalutna kararas gitu. Daun cau garing gitu. Jadi Masya Allah. Tapi laku loh Bu, ya. Pengabdi setan. Masya Allah. Banyak yang nonton. Artinya banyak orang Indonesia itu memang masih sedang dengan tahayul. Ini kan merusak akidah. Kalau dulu mah zaman saya, ya zaman Ustadz Iwan, udah keluar maghrib, bikin dulu. Kalau maghrib, karena mah sepi Bu maghrib Bu. Kenapa? Dengaruna syuting kabeh. Malah nama Bu jurik teh teboga marwah. Di udah Bu jadikan konten. Itu tuh. Cepun teh kurang ajar orang enak. Jadikan konten. Lu menang duit mana enak, orang tuh menang duit gitu kan. Allahu Akbar. Tapi dia merusak akidah Bu, Pak, merusak akidah. Jadi yang pertama jangan dulu tanyakan macam-macam, lihat Bu kondisi agama anak kita kumaha, adabnya. Kalau sudah berani ngomong kata-kata kotor, kata-kata kasar, nah lampu kuning bahkan lampu merah itu. Itu saya pernah lewatnya di kampung saya tinggal Bu ya. Eta ibu udah umur 4 tahun kayaknya gitu kan. Ngambek ke babaturanana itu langsung ngebrudul kata-kata sakti mandra bokir itu. Nyebut nama binatang lah segala macam, bilang astagfirullahaladzim. Dan anak sekarang itu Bu di medsos tuh kalau sudah ngomong luar biasa. Dari mana awak kita orang tua? Maka pertama tugas kita ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Karena anak kita semua itu awalnya fitrah, lurus. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Enggak ada anak yang lahir melainkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Artinya kita. Ini Pak, kedua orang tuanya Pak, bukan salah satunya, kedua orang tuanya. Artinya bapak dan ibu. Yang bisa menjadikan anak itu Yahudi, Majusi atau Nasrani. Agamanya Islam, namanya mungkin juga bagus, tapi pemikirannya Yahudi, pemikirannya Majusi, kepribadiannya Nasrani. Ketemu teman nggak malu, cipika-cipiki. Itu udah banyak tuh. Kemarin saya pagi-pagi saya pernah kumpul dengan keluarga. Ini ada kakak cerita, itu tuh sekolah itu tuh sekolah bagus itu mahal, internasional. Ngomong kelas 3 SD. Oh, tadi aku ketemu sama kelas aku udah kissing loh. Astagfirullahaladzim. Jadi karena bukan sekolah Islam, sekolah internasional. Jadi namanya maaf, ciuman, cipika-cipiki itu diantara mereka yang laki dengan perempuan dianggap biasa. Dianggap itu namanya manner. Kalau bahasa kita mah adab. Jadi emang kenapa kalau kita cipika-cipiki? Kan keakraban. Iya, kalau itu laki-laki dengan laki-laki sih nggak apa-apa. Perempuan ini laki perempuan. Masya Allah. Ini realita. Siapa orang tua itu? Makanya para ibu bapak jamaah Allah muliakan, hati-hati. Semua berawal dari orang tua. Nah ini masalahnya Bu. Masalah orang tua ini sekurang-kurangnya 5 ya. Yang pertama, banyak orang tua itu ternyata nggak mau mengembangkan skill.
alias gak mau belajar untuk mendidik anak. Pak, Bu, anak kita itu dia makhluk hidup, punya hawa nafsu, punya akal. Anak kita punya naluri, ada naluri kasih sayang, punya naluri juga pertahanan diri. Anak tuh bisa takut, bisa berani, kemudian anak juga punya naluri beragama. Anak juga punya akal. Nanti ketika usia bertambah, akalnya terus bertumbuh, lama-lama sempurna. Kalau itu tidak dibentuk, ya, tidak dididik, maka nanti nalurinya itu tidak akan terkendali. Makanya kenapa ada anak kemudian yang senangnya marah-marah, karena di rumahnya mungkin ibunya, mungkin bapaknya biasanya marah-marah gitu. Orang tuanya toksik, beracun, tidak memberikan kebaikan pada anak, malah memberikan racun pada anak. Orang tua toksik di antara cirinya itu hanya bisa 2A, ngasih perintah dan marah-marah. Toksik ini. Nah, masalahnya banyak orang tua, bahala ge kalau orang ngadidik orang tuh kudu kieu-kieu. Bahala mah Islamic parenting. Gitu. Bisa kurang sukses gitu kan. Itu kan dulu. Zaman belum ada internet. Dulu zaman kita, saya gak kenal YouTube, gak kenal tablet, kenalnya puyer sama sirop. Di puskesmas hari itu. Nggak kenal gitu kan, nggak kenal Instagram. Sekarang mah dikit-dikit anak-anak foto-foto upload, bukan cuma anak-anak sih, kan? Mamanya juga begitu, gitu kan? Iya, ada foto mobil, tuh kan? Sampai sekolah pun beradaptasi, gitu. Ya. Cari foto booth. Makanya sekarang ibu-ibu tuh kalau cari tempat makan bukan cuma yang enak, tapi tempat yang Instagramable. Foto-foto tuh upload seragama biru kabeh, berem kabeh, nggak apa-apa, yang penting mah lunas aja. Tuh ya, ini yang pertama. Putar gitu ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ini persoalan. Sementara dikatakan oleh Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, cari ilmu dari buaya sampai liang lahat. Bukan cuma ilmu sholat, tapi ilmu dalam menjadi orang tua, Pak, Bu. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan ketika suami menggauli istrinya, terjadi jima suami istri, maka dari situ muncul 300 cabang hukum. Masya Allah. Kita belajar belum 300 hukum itu coba? Yang jelas hukum mandi wajib muncul. Kalau hamil hukum kehamilan. Ada hukum darah buat perempuan ketika keluar flek, gimana hukumnya secara toharoh, kan begitu. Ketika kemarin melahirkan, kontraksi keluar flek lagi, gimana hukumnya toharohnya. Kemudian ketika melahirkan, lahir anak, ada hukum adab-adab menghadapi anak lahir. Kemuncul juga hukum nanti perwalian pada anak, hukum kemahroman juga muncul. Masya Allah, 300 cabang hukum. Kita belajar kan itu masalah ini ya. Yang kedua, nih kalau kupas cukup waktunya, adalah ini masalah orang tua, minim pemberian kasih sayang pada anak. Kata siapa? Anak saya jajan sehari 50.000. Pernah tuh Bu, saya nonton di YouTube atau di TikTok ya, itu anak ditanya uang jajannya, ada yang sehari jajannya 200.000. Ayo dididik itu anaknya, ada Bu, ada uang aku. Wah, keren mah 500.000 abdi mah. 200.000 jajan sehari. Guru lagi Ustaz, punten Ustaz ya. Uang 1.000 sapoe coba. Aduh, dulu mah saya jajan Ustaz Iwan ya, salawe. Semuanya salawe, berarti enggak mau salawe. Gocap banget. Beneran sih, dulu tuh kasih uang saku sama ibu saya waktu SD kelas 1 itu 50 rupiah. Salawe, kan bagi dua, jadi 2 lawe tah ya. Salawe buat jajan, salawe buat ongkos dan odong-odong. Di Jakarta dulu belum mikrolet, Jak Minggu belum ada, dulu ada odong-odong di Hatsu tuh Pak ya, yang odong-odong gitu kan.
Itu dari Klender ke Cipinang pulang, kalau berangkat diantar sama paman saya naik motor gitu kan, jajan Rp25 hari teh mahi lontong sayur atau beli somai teh ya hijina gotun Rp5. Nah, jadi kalau Rp25 beli somai opat Rp20, yang Rp5 sisanya beli Orson. Santri Orson nyaur Coba bapak. itu hanya bapak-bapak yang lahir zaman kolonial. Orson ya. 200.000, bayangkan itu. Saya sayang dong. Duh Pak, Bu, kalau bisa mah anak itu dia tebus. Ya, sayang bapak ibunya kalau dia bisa punya uang 1 miliar dia tebus tuh agar dia bisa dapat sayang dari bapak dan ibunya. Coba bapak ibu ya, kapan terakhir kali meluk anak dan cium anak, kapan coba itu? Tadi alhamdulillah. Bapak kapan Pak terakhir meluk istri Pak? Bisa bulan tuh, aduh jablay apa itu? Jarang dibelai itu. Itu Bapak, ketika anak dipeluk Pak, itu energi positif tuh tersalurkan. Anak aman dan nyaman. Nah anak itu bukan cuma anak, kita manusia itu Bapak, salah satu dorongan badan itu sehat, imunitas kuat, itu merasa aman dan nyaman, diantaranya pelukan dari orang tua. Dipeluk itu anak Masya Allah, tenang, aman dan nyaman. Nah banyak orang tua ya, sekolah gak diantar karena ada antar jemput, bagi rapot nitah pembantuna, semester harap nitah supirna, anak saha gitu ya. Masya Allah, bisanya cuma ngasih perintah dan marah-marah, gak memberikan kasih sayang pada anak ini. Nanti kita kupas ya. Ini yang kedua, Bapak Ibu, masalah orang tua hari ini, terutama orang tua, mohon maaf, yang sama-sama sibuk, sama-sama kerja ya, anak pulang ke rumah. Di Amerika itu ada yang namanya sebutannya lucky kid, anak yang gantungan kunci. Kenapa? Karena anak itu sama ibunya dulu di Amerika tahun 70-an, anak itu dikasih kalung isinya gantungannya kunci rumah. Karena kalau anak itu pulang ke rumah, ibunya nggak ada kerja, bapaknya nggak ada, maka dia pulang, dia sudah punya kunci. Makanya disebutnya anak gantungan kunci, karena dia dikasih kalung kunci di situ. Banyak anak pulang ke rumah, buka pintu, nggak ada siapa-siapa, atau cuma pembantu rumah tangga, ibunya kerja, bapaknya kerja, atau kalaupun ibunya ibu rumah tangga, ibunya anggota geng brinker. Brigadir itu abring-abringan, geng brinker kan. Abring kan itu. Atau ibunya anggota geng Jarum Super 76, jarang di rumah, suka pergi jam 7 pulang jam 6. Kapan ketemu anak, kapan memeluk anak? Anak pulang sekolah capek, letih, lelah, di rumah, di sekolah dia mungkin ditegur gurunya, ulangannya jelek, pengennya curhat dong, pengennya meluk dong. Ini kenapa saya sampaikan? Karena salah satu yang menjadi barrier, benteng untuk anak gak jatuh dalam pergaulan bebas, dia sudah merasa cukup dengan kasih sayang dari orang tua. Salah satunya itu. Ya, gitu Pak, Bu ya. Ini masalah orang tua. Yang ketiga, banyak orang tua lain sama minim waktu berkualitas untuk anak. Bapak Ibu kalau ngobrol sama anak jangan sambil megang HP, simpen HP-nya, ngobrol sama anak. Ulah balinya ke HP, ngobrol sama anak, tidak fokus. Dan secara komunikatif itu tidak membangun keintiman. Coba aja Bapak ngobrol sama ibu sibuk nyekel HP. Mama, ibunya apa? Mama, HP dulu. Kedengar sama mama kok begitu. Nah, nggak ada keintiman di situ. Makanya Bapak Ibu, di antara kunci rumah tangga banyak komunikasi, tapi komunikasi yang betul. Supaya apa? Supaya kita bikin romantis. Cek lagu mah gitu ya. Karena kalau megang HP masing-masing nggak ada, waktu berkualitas nggak ada ya. Bapak kerja bagaimanapun Pak harus luangkan waktu untuk anak ya.
Lalu apa berikutnya, masalah orang tua ini nggak kompak dengan pasangan. Udah lama udah mau urusan mama lah gitu. Anaknya datang, Pak minta uang jajan tuh ke indung mana itu, ke indung mana ini bapak nasaha bapak mana ibu aja ibu seperti itu. Ini nggak kompak ya. Memberikan pujian nggak kompak, memberikan harapan nggak kompak, memberikan hukuman juga nggak kompak. Ini masalah orang tua. Lalu berikutnya adalah menyerahkan pengasuhan pada pihak lain. Jadi anak teh diasuh, dididik, disuborderkeun, disubkontrakkeun. Ke siapa? Yang paling sering dan paling murah, kepada neneknya. Bu, angkat telanya, nitip barudak, iwang jajana, ini indung najeng bapana. Jadi pengasuhan anaknya disubkontrakkan kepada pihak lain. Bapak Ibu, saya ingatkan orang tua kita, terutama kalau sudah usia 60-70 itu, satu, fisiknya sudah nggak kuat untuk ngasuh anak, menggendong anak. Anak cucunya jatuh, bisa nggak dia gendong? Nggak kuat. Anak cucunya gelut, bisa nggak dipisahkan? Nggak bisa. Fisiknya sudah nggak kuat. Yang kedua juga emosinya sudah beda dengan orang tuanya di sana itu. Maka saya ingatkan, jangan suka mensubkontrakkan pengasuhan anak pada orang tua. Sesekali boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian terus, nah ini beda lagi urusan. Ini persoalan. Atau juga ke sekolah. Ustaz Iwan, saya nitip anak saya ya, kudu jadi bager yang solehnya pokoknya. Sekolah bukan bengkel bu, punten. Sekolah bukan laundry, masuk kotor keluar bersih berijen sengit, bukan. Sekolah itu hanya mitra yang membantunya pun sangat terbatas, terutama banyaknya dalam bidang akademik, dalam masalah adab, karakter, ya, kepribadian. Itu orang tua yang paling kuat dalam membentuk anak-anaknya itu. Jadi jangan salah Bapak Ibu, jangan merasa karena sudah bayar ke sekolah maka pokoknya anak saya kudu bager, kudu soleh, kudu hebat. Nah, nggak bisa. Sekolah itu hanya mitra, apalagi di kelas satu guru megang berapa murid kan? Satu guru 20, satu guru 20 murid. Ibu nyekel anak tilu opatnya ke gempor. Satu guru 20 murid, begitu kan, bayangkan. Bagaimana Bapak? Pak, saya tantang Pak. Bapak coba, Ibu sehari Bu ya, Ibu sehari mogok Ibu ulang ngurus budak, limpahkan ke bapaknya itu. Gempor Pak. Nggak sanggup kita laki-laki Pak sehari ngurus anak tuh nggak sanggup. Apalagi berminggu-minggu. Makanya Pak, Bu di sini saling kompak, saling menghargai. Bapak jangan menganggap, kamu mah enak di rumah aja ngurus anak. Papa nih cari duit, kerja keras banting tulang, hulu di jin suku jin hulu, tukang naon itu, jin suku jin hulu gitu. Nggak gitu Pak. Jadi perempuan tuh jadi istri juga Masya Allah berat tugasnya ya. Kalau nggak percaya Bapak silakan coba. Seminggu aja megang anak sendirian dan tanpa bantuan istri, gak akan sanggup. Makanya banyak ya laki-laki kalau sudah bercerai atau istrinya meninggal, nikah lagi. Banyak bapak tertahan gak kuat ngurus anak. Tapi perempuan tidak sedikit yang ketika bercerai atau suaminya meninggal terus tidak menikah. Banyak seperti itu. Karena disitulah kekuatan seorang perempuan Pak. Paham Pak ya? Jelas Pak? Jelas Pak? Gak yakin dia bapaknya. Curiga saya sama istri Pak. Sayang Pak. Betul Pak? Betul. Boleh acara ini Pak, ajak shopping Pak. Wah, malam mingguan sana Pak. Insya Allah ya, luar biasa. Ini persoalan orang tua. Coba disimak lebih baik ibu, para bapak, masuk gak di situ kita? Kalau masuk di situ, saatnya memperbaiki. Karena apa? Nanti dampaknya itu kepada pergaulan anak kita sehat atau tidak. Karena anak-anak yang kemudian mereka kekurangan ini dari orang tuanya rawan menjadi korban pergaulan bebas dan korban kekerasan seksual. Bapak Ibu, anak kita tuh kayak ini Bu,
kayak teko dibaratkan. Ya, kalau teko ada isinya Bu, yang sebelah tuh ada isinya ya, dia bisa menuangkan kepada gelas. Nah, tapi kalau teko nggak ada isinya, apa yang mau dituangkan? Anak kita itu dia butuh asupan, bukan cuma gizinya, tapi asupan pendidikan tauhid, iman, ibadah, adab-adab, kasih sayang. Itu akan mengisi akal dan hati dia itu. Sehingga ketika dia tumbuh dewasa, dia bisa mengekspresikan rasa sayang, bisa mengekspresikan ibadahnya, kebaikannya, karena dia sudah diisi seperti itu. Kenapa ada orang kemudian dia suka julid kepada orang lain? Bisa jadi ketika masa lalunya dia kurang mendapatkan perhatian, pujian, lebih banyak diisi dengan cemoohan, marah-marah, makian, celaan dari orang tuanya. Maka ketika dia dewasa, dia tidak pernah rela, dia tidak pernah senang ketika lihat temannya, kawannya dapat kebaikan. Yang ada julid terus itu. Ini nih hati-hati, anak kita itu seperti teko butuh asupan. Nanti ya. Nah, ibu sekalian, ini dampak negatif salah didik pada anak. Satu, nih ya, anak kalau sudah dia salah didik kurang percaya diri, kemudian kurang kasih sayang, mudah stres dan depresi, masalah kesehatan fisik, masalah kepercayaan, gak gampang dia percaya sama orang lain, trust issue begitu. Kemudian mudah terjebak dalam hubungan abusif. Apa itu? Hubungan yang dia sering disakiti. Ya, Bapak Ibu, saya suka dapati kasus. Ini ada suami istri, ya. Ini suaminya udah gak tanggung jawab, kasar, keras sama istri, mencela, memukul, ya. Tapi istrinya gak mau pisah. Udah, kalau kayak gitu suami mah, kamu daripada sakit hati bertahun-tahun, badan juga sakit, disakiti suami, udah mendingan pisah aja untuk kebaikan kamu. Gak bisa, aku gak mau pisah. Kenapa? Kasihan suami, kalau aku pisah dari dia, gak ada yang ngurus dia. Ada yang begitu. Tapi kan kamu disakiti, gak ada kasihannya. Enggak deh, aku masih sayang sama dia. Aku berharap dia bisa berubah suatu waktu. Nah ini ada Bu, Pak, anak-anak tuh ya, yang mereka ini ketika dewasa itu mudah terjerat, terjebak dalam hubungan yang abusif, hubungan yang dia disakiti orang tapi nggak mau lepas. Kenapa? Karena dia ketika kecil mengalami yang namanya kekurangan kasih sayang, tekonya kosong. Jadi dia nggak bisa membayangkan yang mendapatkan sayang yang baik itu kayak apa. Dia nggak bisa membayangkan karena nggak pernah merasakan. Kayak ibu-ibu para bapak, coba Bapak Ibu ya, enak loh yang namanya tacos, masakan Meksiko tuh enak. Nggak kebayang, naon tacos, aja tahu cok gitu. Sesuatu yang nggak pernah kita rasakan, nggak bisa kita bayangkan, betul nggak Bapak Ibu? Harus ada talakin fikrian, kita merasakan, kita bisa merasakan dan bisa membayangkan dan bisa memberikan pada orang lain. Nah anak-anak yang sejak kecilnya kurang kasih sayang itu rawan terkena masuk dalam hubungan yang abusif. Maaf, sampai dia itu kemudian mengalami pelecehan seksual sekalipun begitu kan, dia gak berani pisah dari orang itu, gak berani dia kemudian melaporkan orang itu. Tapi orang itu kemudian dia, pelakunya ini punya tabiat, dia ini suka manipulatif, disakiti gitu kan si anak ini kan, tapi waktu-waktu baik lagi, bager lagi, tuh kan dia berubah, aku gak mau pisah lah, tapi nanti sakiti lagi, gak bageran deh, itu gak sedikit itu, udah si babak belur perempuannya ini gitu kan, begitu, kalau gitu aku mau pisah aja. Suaminya langsung menangis-nangis, jangan, aku minta maaf, aku menyesal, aku hilaf, ya demi Tuhan aku gak mau ulangi lagi. Luluh Bu Pak hatinya, balik deh begitu. Makanya tingkat KDRT itu di Indonesia tinggi. Dugaan kuat saya karena banyak manusia Indonesia yang mereka ketika kecil kurang mendapatkan kecukupan kasih sayang dari orang tua. Itu banyak ibu-ibu korban KDRT. Bapak-bapak juga nggak sedikit Pak. 10% korban KDRT itu bapak-bapak. 10%. Kata psikolog jumlahnya malah bisa jadi lebih banyak. Tapi cuma 10% yang lapor. Yang lain nggak lapor. Kenapa nggak lapor yang lain Pak?
Apa? Takut ribut, kurang tepat, ada lagi. Era itu. Lebih tepat itu. Lapor Kapolsek katanya. Pak, saya dikerobot Pak. Kucing. Pemajikan. Cek polisi. Curug hati udah bisa lu. 10% ya. Sampai ada yang pernah ke saya curhat, berantem sama istrinya, ke keluarga kami curhat ya, berantem sama istrinya kabur, meninggalkan rumah, pas suaminya mau ngejar, nggak bisa, kenapa? Ditulakan patona kabel, nggak bisa keluar, coba itu suami. Astagfirullahaladzim, ini realita, ya. Tapi disuruh bisa nggak mau, kenapa tadi? Karena salah pendidikan, salah asuh dari kecil, rawan masuk di dalam hubungan yang abusive, termasuk rawan dijebak di dalam pergaulan bebas dan dieksploitasi seksualnya itu. Kenal dia sama laki-laki, ya kan? Kemudian si laki-lakinya ini manipulatif. Aku tuh belum pernah ketemu sama perempuan sebaik kamu. Kan laki-laki itu, perempuan tuh kelemahannya di mana Pak? Di telinga Pak. Gampang dirayu, gitu kan? Ibu senang suaminya jujur apa bohong Bu? Hah? Jujur, bener Bu? Pak, aku masih cantik nggak? Cantik. Ngaca tuh mah, dulu tuh. Wah, itu langsung Pak, gas melon layak Pak. Nah anak-anak, nauzubillah Bu Pak ya, anak-anak terutama perempuan Pak, yang kurang kasih sayang dari kecil itu gampang dimanipulasi perasaan. Karena dia haus kasih sayang. Bapaknya nggak pernah meluk, nggak pernah nganterin, nggak pernah muji, nggak pernah melindungi. Ibunya jarang di rumah, arisan mereka kemana-mana. Ya seperti itu. Nah, ini si anak perempuan ini kurang kasih sayang. Ketemu laki-laki manipulatif yang suka nipu, dipuji-puji, luruh dia masuk dalam perangkap hubungan palsu di sana itu. Lama-lama chatting, kemudian kan video call. Aku tuh lagi gak enak badan. Sakit apa Mas? Gak tahu, aku belum ke dokter. Tapi kayaknya kalau aku lihat kamu tuh aku sembuh deh. Kan? Ah masa gitu? Iya, kamu tuh soalnya cantiknya kayak apotik tutup. Apa? Gak ada obat. Bahaya Bu ya, bahaya. Pak jangan dipakai Pak. Kalau pakai tuh istri aja Pak, jangan ke perempuan lain Pak, jangan Pak. Mau ketemu perempuan lain, kamu tuh kayak apotik tutup. Emang kenapa? Namanya tuh sarana di bumi. Apa? Dari catat soalnya. Emang kenapa tutup? Tinggal satpamnya. Lah salah jadinya gitu. Kena tuh Bu anak itu, kena tuh anak perempuan, makin jatuh tuh dia gitu kan. Oh, terus gimana supaya kamu sembuh? Boleh nggak aku lihat kamu buka baju? Betul lah, itu betul lah. Bisa banyak dilakukan itu. Ih masa gitu? Kamu mau aku sembuh nggak? Nah, tapi kan malu, kan cuma sama aku doang. Masuk, ini laki-laki manipulatif ini. Tapi bukan satu sisi, karena anak ini dia kekurangan kasih sayang. Akhirnya bukan cuma 1, 2, puluhan, ratusan anak perempuan itu mereka jadi korban laki-laki manipulatif, direkam, kan bisa direkam kalau video call, bisa direkam itu. Lalu ketika si ceweknya minta putus, dia sadar, dia diperdaya, ditipu. Aku putus deh, mau putus, aku sebarin nih. Nah, kan si malakama maju kena mundur kena. Jangan dong, ya udah jangan putus. Atau jangan cemburu parah lagi. Kalau kamu nggak mau ini disebar, layani aku. Tapi bukan cuma satu sisi. Saya ulangi lagi, orang tua ada kesalahan dalam pendidikan dan pengasuhan. Salah satunya kurangnya kasih sayang dan tentu kurang pendidikan agama dari orang tua. Nauzubillah min dzalik. Ini Bu ya Pak ya, makasih. Nah ini
Nah ini yang sangat berpengaruh nanti di dalam hubungan anak-anak kita dengan lawan jenisnya. Satu, kurang kasih sayang. Kedua, mudah terjebak dalam hubungan abusif. Ketiga, kemudian perilaku antisosial. Kenapa kamu begitu kok? Kamu kok tega? Begini. Kamu nggak malu? Kamu tuh sudah, maaf ya, berzina dengan pacar kamu. Ya nggak apa-apa. Kok begitu kamu? Aku dendam sama mama soalnya. Jadi nggak sedikit anak itu dia melakukan perbuatan antisosial karena ingin membalas dendam pada orang tua. Biar papa malu. Papa kan cuma cari duit terus. Dendam itu. Bukan sinetron, betulnya bukan kayak sinetron. Ini realita. Anak tuh sampai dia tega, ya, melakukan tindakan-tindakan negatif antisosial karena ingin membalas dendam. Itu namanya, Bu, Pak, utang pengasuhan itu namanya. Karena dia minim pengasuhan, itu utang, Pak, yang dia tagih itu pada orang tuanya. Insyaallah. Bapak Ibu mungkin ngikutin nggak itu, ya, kasus konflik Nikita Mirzani. Ibu mah karena gosip material, menisat-sat karena gosip gitu kan. Ya, tapi itu sebagai pelajaran, Bu. Itulah gambaran konflik ibu dengan anak. Jadi anak itu yang balas dendam, Pak. Ini utang pengasuhan yang dia tagih itu kepada orang tuanya. Dulu sekali, sekitar 15 tahun silam itu juga ada yang pernah minta bantuan ke saya dengan seorang ustadz juga. Saya berdua bantu waktu itu. Jadi ini orang tua, Pak, punya anak sudah gede, waktu itu udah lulusan IPB kampus ini gitu kan, ya, udah dewasa. Tapi kalau nggak keturutan, kata anak kecil ya, nggak keturutan atau dia marah kecewa sama bapak ibunya, itu monitor dibanting, kursi dibanting, sampai ibunya tuh lari takut kalau anaknya sudah marahkan begitu. Kan heran, Bu, ya. Mun budak leutik mah wajar punya. Mun ngambek teh boleh dong, naon gitunya, sendal dibanting-banting gitunya. Wajar. Ini sudah dewasa, mahasiswa, sudah sarjana pula begitu. Saya tanya, emang dulu gimana sih waktu kecilnya? Ternyata anak ini ketika kecil ditinggal bapak ibunya sekolah ke luar negeri selama beberapa tahun. Dia dititipkan pada kakeknya, entah gimana kakeknya mengasuhnya sampai kemudian punya perilaku antisosial demikian. Yang saya ingat tuh, kalau anak ini dia lihat pesawat terbang itu, dia langsung kemudian lihat ke langit sambil mama, ayah, mama, nyes dalam hati, ya Allah. Itulah anak kurang kasih sayang sampai demikian. Bapak Ibu, ini 3 hal yang rawan terjadi dalam pendidikan anak yang salah dan keliru seperti itu. Nah, ini ancaman keamanan pada anak di dalam perilaku, pergaulan, dan juga pornografi. Bu, Pak, 66% anak Indonesia sudah mengakses pornografi lewat internet. Yuk, makanya siapa di sini yang ngasih HP sama anak? Wah, cabut lagi, cabut. Ya, karena anak-anak SD itu belum butuh HP, belum terlalu butuh HP, smartphone. Kalau Bapak Ibu mau ngasih HP untuk komunikasi, kasih HP batu aja. Betul, saya nggak main-main, kasih HP batu aja, belikan aja. Nah ini ya, nanti kamu pulang sekolah, kamu bisa telepon mama, ya, telepon mama nih, HP-nya gini aman, iya, beritahu alasannya kenapa. Sebabnya, kalau kamu mau pakai HP smartphone kayak mama, kayak papa, pakai aja papa dan mama, ya, tapi nggak lama-lama, 1 jam saja, begitu. Kalau dibelikan, wah, dia merasa hak milik dia, nggak mau dia terpisah dari itu. Apalagi anak yang masih balita, jangan distimulan dengan smartphone. Mereka sama sekali nggak butuh smartphone, ya. Kan zaman sekarang begitu, ya. Saya waktu kecil dulu lihat adik saya disuapin ibu saya sambil digendong, pakai kain, ya, diajak jalan-jalan, dihuapan, gitu. Tuh, ada ada cicak tuh, huapan. Ada kapal, jos, gitu ya. Sekarang mah ibu-ibu muda ngahuapan budak teh bari ajak nonton HP.
supaya anteng. Pak, Masya Allah Bu, Pak, HP itu, smartphone, tayangan itu pada anak belum tentu cocok. Belum tentu cocok. Apa sih Cocomelon gitu kan, macam belum tentu cocok buat anak-anak itu. Nah ini akhirnya apa dampaknya? 66% Bu, Pak, anak Indonesia sudah mengakses pornografi melalui internet. Dan dampaknya ngeri. Saya buat buku berjudul Pornografi Bikin Ngeri. Saya tulis di situ berbagai macam hasil riset di luar negeri dampak pornografi pada anak. Di antaranya apa? Pak, edik kecanduan. Kalau orang sudah lihat pornografi, pertama yang paling fatal, anak itu mudah kecanduan pornografi. Awalnya, nah ini bukan cuma anak-anak, orang dewasa pun bisa kecanduan pornografi. Awalnya ketika lihat konten pornografi, dia pasti merasa jijik. Semua orang pasti begitu. Apalagi anak-anak yang dengan Islam akan jijik. Nah, maka kemudian dua peluang, dia akan menolak atau melanjutkan. Kalau dia kuat, ininya daya tahannya akan menolak. Tapi kalau kemudian nggak kuat, penasaran, akan dia berlanjut. Lama-lama perasaan jijiknya hilang, Pak. Lalu kemudian otak mulai mengeluarkan hormon endorfin. Seneng. Nah, kalau seneng itu karena ada hormon endorfin, Pak, dikeluarkan. Dia seneng. Lama-lama kemudian pengen seneng lagi dong. Maka kemudian kecanduan. Berikutnya lihat lagi, lama-lama sudah jatuh dalam kecanduan pornografi. Makanya di Amerika Serikat pornografi itu, Pak, Bu, disebutnya virtual crack cocaine, yaitu cocaine itu narkoba lewat mata virtual. Kalau kata orang Indonesia narkolema, narkoba lewat mata, karena bikin kecanduan. Begitu dilihat dia kecanduan sehingga sulit lepas dari konten pornografi. Dan orang-orang yang sudah kecanduan pornografi itu, begitu otaknya di-scan pakai scanner otak itu, Pak, Bu, ya, itu kelihatan otaknya rusak, fisiknya rusak. Kok bisa rusak? Karena begini, ketika orang itu senang, otak memproduksi hormon endorfin, kompak keluar hormon endorfin, jadi senang. Tapi kalau terus-terusan, kan dipush, dipaksa gitu. Namanya otot kita aja, kalau terus pakai kerja, lama-lama rusak ototnya. Otak pun sama, karena sudah keseringan dia melihat konten pornografi, lama-lama otaknya rusak secara fisik. Dan yang paling fatal dirusak, nah ini otak. Kalau narkoba, Pak, hanya merusak 3 bagian otak, tapi kalau pornografi merusak 5 bagian otak. Yang paling fatal di sini, Pak, lobus prefrontal, ini yang paling fatal dirusak oleh pornografi. Sementara ini fungsinya salah satunya manajemen kegiatan, perencanaan, kemudian pengatur spontanitas. Jadi tidak usah heran kalau orang sudah kecanduan pornografi, tiba-tiba di depan umum dia buka celana. Karena udah gak bisa menahan, Pak, udah rusak sini. Kalau orang masih sehat otaknya bagian sini, dia malu dong. Dia lihat perempuan, senang, tapi malu dong dia. Nah itu kan. Tapi kalau orang sudah kecanduan, nggak ada lagi penahannya di sini. Begitu kecanduan, langsung dia munculkan secara spontan. Makanya banyak kejadian, kasus-kasus di kereta, di bis, angkutan umum, di mana muncul juga mapunten ya, yang namanya begal kepada perempuan itu, memegang bagian perempuan itu karena sudah nggak tahan itu dia. Akibat kecanduan pornografi. Kasus yang di Palembang kemarin, yang 4 anak itu pelakunya, yang membunuh, memperkosa dan membunuh seorang siswi SMP. Pelakunya 4, yang 3 masih SD pelakunya. Itu ternyata mereka sudah kecanduan konten-konten pornografi. Bapak Ibu, ini 66% anak-anak Indonesia, anak loh Bu ya, ini sudah kecanduan pornografi. Kemudian 7,4 juta anak Indonesia terjerat pornografi online. Nah, tadi ketemu orang yang manipulatif, difoto, direkam, kemudian akhirnya diupload. Tuh di Sleman, Jawa Tengah, Yogyakarta, ada guru tari laki-laki yang dia kemudian nauzubillah mensodomi 22 muridnya sambil direkam.
Makanya ada 7,4 juta anak Indonesia korban pornografi dunia internet, dunia maya daring. Ya. Kemudian yang terakhir, 60% remaja usia 16 sampai 17 tahun sudah terlibat hubungan di luar nikah, zina. Dan 20%-nya itu anak-anak usia 14 sampai 15 tahun. Makanya sekarang angka dispensasi makin banyak, siswi sekolah minta dispensasi nikah ke kantor urusan agama. Bukan karena mereka pengen nikah, tapi karena sudah kepalang duluan hamil. Makanya mengadukan ke KUA, mengajukan surat dispensasi nikah. Sedih nggak Bu, Bapak Ibu? Ngeri nggak Bapak Ibu? Ngeri. Lalu bagaimana kalau gitu? Lindungi anak kita. Gimana caranya? Perbaiki pola asuh, pola didik kita di rumah. Pertama, jelas bahwa orang tua harus belajar, dan terutama belajar agama. Tanamkan pada anak pendidikan tauhid, pendidikan akidah. Nah, kamu kalau sudah keluar rumah, Umi Abi gak tahu kamu ngapain. Kamu masuk kamar, kemudian ayah mama gak tahu kamu ngapain. Tapi jangan lupa, nak, ada Allah Asy-Syahid, menyaksikan. Kamu yakin adanya Allah, nak? Yakin. Iman Allah itu ada? Yakin. Iman Allah Maha melihat? Yakin. Kalau gitu, nak, hati-hati, Allah Maha mengawasi. Tanamkan sama anak kita itu. Jadi walaupun gak ada orang tuanya, mereka tahu ada Allah di situ. Dan ingat, nak, Allah Maha membalas, nak. Allah Maha membongkar perbuatan jahat manusia. Bisa jadi, nak, papa mama nggak tahu, tapi suatu waktu Allah bongkar, orang lain tahu. Malu nggak kamu? Malu. Jangan lakukan. Ini tanamkan pada anak kita. Pertama ini. Dan kalau begitu, orang tua iman juga harus kuat. Orang tua tauhidnya harus mantap juga begitu. Jangan orang tuanya juga lemah imannya. Orang tua dulu harus kuat akidahnya sehingga bisa menularkan kekuatan iman itu pada anak-anak kita. Ini yang pertama, untuk bekal anak kita, sehingga anak itu malu ketika dia kemudian ya terlihat auratnya oleh orang lain. Dia malu karena dia diajarkan oleh orang tuanya harus punya rasa malu. Yang kedua, ada kemudian cukupkan kasih sayang, Bapak Ibu. Jangan biarkan anak kita ini sering menanggung beban hidup sendiri. Pulang sekolah, nilai ulangan yang gak bagus, yang harus dilakukan bukan dimarahi. Memang kalau dimarahi jadi bagus nilainya gitu? Enggak. Orang tua ketika anak punya masalah, maka berikan solusi, jalan keluar. Kamu kenapa matematika gak bisa? Kamu gak ngerti? Iya, mak, aku gak ngerti matematikanya. Siapa teman kamu yang pintar? Ayo kamu belajar sama dia. Oh iya tuh, ada saudara kamu tuh jago matematika, belajar sama dia. Kasih solusi, bukan dimarahi. Dimarahi, maka selesai masalahnya. Cari solusi, kalau begitu. Ini kasih sayang kita pada anak, berikan. Begitu. Lalu yang ketiga, tanamkan adab. Adab-adab pada anak kita. Untuk anak perempuan terutama Bapak Ibu, ya, kata ulama, malu itu bagus pada anak laki-laki, tapi lebih bagus lagi itu melekat pada anak perempuan. Karena kalau anak perempuan sudah gak punya rasa malu, Bu, Pak, dia akan maaf obral kecantikannya sama orang lain itu. Seorang perempuan kalau imannya tipis setipis tisu, ya, malunya juga tipis setipis isu, dia tahu dirinya cantik, oh itu akan dia andalkan nanti kemudian. Dia mulai kenal skincare, bedak, lipstick, segala macam, dan dia tahu dirinya cantik, dipuji orang cantik, dipuji orang tuanya, kamu tuh cantik deh, nak. Begitu kan, makin dia pede untuk mengeksploitasi, menampakkan kecantikannya itu. Bahaya. Makanya tadi tanamkan dulu akidah, tauhid. Kedua, cukup berkasih sayang. Ketiga, adab. Ini tanamkan dulu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu banyak perempuan pakaiannya aneh-aneh. Yang kalau kata Nabi, kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang. Ini zaman sekarang makin banyak. Kok kenapa pede? Karena dia yakin dia cantik. Makanya banyak, mohon maaf ya, artis-artis kalau sudah berhasil diet, turun berat badan 17 kilo, 15 kilo, langsung bajunya ganti. Tadinya baju lebar-lebar, gitu dia berhasil langsing cari baju yang kemudian menampakkan lekukan tubuhnya, liku-liku yang tak laku-laku itu.
Betul nggak Bapak? Betul nggak? Kan kenapa banyak perempuan pakai baju ketat menampakkan tubuhnya? Karena dia pede, badannya bagus begitu kan? Nah, nggak punya malu dia itu. Banyak anak kita ibu-ibu, anak perempuan kita terutama, sebelum dia kenal bedak, kenal skincare, kenal serum segala macam, harus tertanam rasa malu dulu, terutama malu pada Allah. Karena kalau enggak, dia akan mau menampakkan kecantikannya itu. Mudah dan aja lama, ya. Kenapa? Karena ingin tampil sempurna. Pakai kerudung, digaya-gaya kerudungnya, begitu. Biar dibilang cantik, begitu. Cari skincare yang cocok biar kulitnya glowing. Kalau bisa glowing in the dark, barang lampu hurung. Ya. Jadi ibu-ibu terutama yang dekat dengan anak perempuan, tanamkan dulu tadi rasa malu sama anak perempuan kita. Nah, kamu tuh kalau dilihatin laki-laki jangan bangga, harus malu. Karena perempuan sekarang kalau dari cowok-cowok malah bangga. Gue berarti cantik nih, gue laku nih, gitu. Nanti kalau nggak punya iman, dia terus mau dia kecantikan dipuji orang. Makanya nggak sedikit sekarang anak remaja putri SMA mahasiswi, mereka kemudian mau jadi sugar baby. Jadi peliharaannya om-om begitu. Nauzubillah. Makanya banyak orang tua saya ingatkan kalau tiba-tiba Bu, Pak, anak kita lah ya, ada anak dia nggak biasa punya barang mahal, kok tahu-tahu di kamarnya ada parfum yang branded yang mahal, harus ada curiga. Dari mana ini dia punya parfum yang harganya sampai 300.000, 500.000? Dari mana ini? Kok tahu-tahu dia HP diganti yang bagus? Kok biasanya HP Gongsi Pacoy gitu ya, Cina ya, tahu-tahu kok sambung ultra. Wah, dari mana ini? Kok kamu HP-nya bagus, dari mana? Nak? Aku tukar tambah sama teman. Dari mana? Dari mana uangnya? Harus udah mulai curiga. Karena nggak sedikit anak-anak perempuan itu yang mereka tidak malu menampakkan kecantikannya, dan dia tahu ternyata kecantikan bisa memberikan uang pada dia manfaatkan itu. Bapak Ibu, maka kuncinya kembali adalah pendidikan kita orang tua ini di rumah untuk anak-anak ini. Agama, kuatkan imannya. Kedua, cukupkan kasih sayang. Ketiga adalah berikan pendidikan adab-adab pada anak. Nah, kalau ganti baju di tempat tertutup ya, jangan di luar. Saya suka antar anakku kalau pernah waktu masih SD, itu nggak sedikit orang tua membiarkan anak-anaknya ganti baju itu di tempat terbuka, ya, buka celana, buka baju, astagfirullahaladzim, saya bilang, nah gitu kan. Hari ini Pak, banyak orang-orang sakit jiwa, ada yang namanya pedofil. Itu banyak orang dewasa sakit jiwa, dia nggak mau sama orang dewasa, maunya sama anak-anak. Ngeri nih Bapak Ibu ini. Dan mereka ini manipulatif. Dulu Pak Bu, itu sekitar 5 tahun lalu terbongkar jaringan pedofil di Facebook. Adminnya 2 orang Bogor gitu. Dan di akun Facebook itu Bu, di komunitas itu Bu, itu mereka saling share. Bukan cuma share foto dan video anak-anak kecil, tapi juga saling share bagaimana tips dan trik cara-cara bisa mendekati anak. Saling share. Yang namanya anak-anak kita yang kecil-kecil itu kan, kalau nggak dibekali sama kita kecukupan agama saya, gampang dikerjain. Makanya yang keempat, ini yang terakhir adalah bekali anak kita kemudian tadi pengetahuan dan pemahaman untuk menjaga dirinya itu. Nah, badan kamu itu titipan Allah, jaga, lindungi. Jangan sampai auratmu kelihatan. Ini kita munculkan self love namanya. Ya, pokoknya kamu harus saking badan kamu, jangan sampai auratmu kelihatan sama orang. Kamu kalau foto, yang baik kalau sudah balik anak perempuan kita Pak ya, kalau foto, jangan nggak pakai kerudung kalau lagi sama teman-teman. Tapi kan teman-teman semua di kamar kok di mana-mana. Iya, kamu jamin nggak fotonya nggak kemana-mana, nggak beredar? Iya, makanya jangan. Kan juga gitu anak kita kan sama temannya foto nggak pakai kerudung. Tapi kan nggak ada yang jamin fotonya nggak beredar. Foto beredar, gimana? Ini self love, tanamkan anak kita untuk menjaga
ada orang megang-megang kamu. Ingat ya, jangan sampai ada yang megang-megang kamu. Oleh perempuan apalagi, jangan sampai ada laki-laki megang tangan kamu. Apakah calo angkot kayak, itu kan, curug, beri angkot cekal dengan harus marah, berikan perlawanan. Sih cabak-cabak gitu. Soal mahal, emang udah mahal. Gitu. Berikan keberanian untuk melawan pada anak kita itu. Jangan kemudian anak kita jadi takut. Karena semakin takut Bu, semakin si pelaku tuh berani dia. Dia tahu korbannya diam aja, semakin berani dia tuh nanti itu. Maka anak kita bekali rasa cinta pada diri dan pembelaan diri dan berani melawan begitu. Jangan takut. Jadi munculkan tadi, jangan mau dipegang-pegang, disentuh-sentuh, apalagi yang perempuan. Dan terutama jangan sampai ada yang kemudian menyentuh bagian-bagian sensitif pada tubuh yang itu mengundang unsur-unsur erotisme. Misalnya apa? Itu maaf ya, bagian payudara, pantat, kelamin, atau bagian ini telinga, gitu kan, seperti itu. Itu para pelaku pencabulan Pak Bu, mereka tahu titik-titik yang kalau disentuh itu bisa menimbulkan nanti rangsangan pada korban. Maka anak kita bekali kemudian tadi pembelaan diri, jangan mau disentuh oleh siapapun, terutama pada bagian-bagian jangan sampai ada orang berani megang-megang badan kamu pada bagian ini dan ini. Itu. Yang perempuan apalagi, tangan saja pun jangan mau dipegang oleh orang, kecuali misalnya oleh dokter diperiksa, yang mau nggak mau dipegang. Maaf deh, ditensi dulu. Apa sih dokter centil amat sih? Oh jadi kamu dipegang, nggak mau? Oh, berarti tinggi tensinya ini. Nah, itu tanamkan pada anak kita. Karena kalau enggak, makin berani. Kan banyak kan anak-anak sekolah Bu Pak ya, pulang sekolah boncengan lagi perempuan. Sekolah lihat nggak Bu Pak? Lihat nggak? Nah, dibonceng naik motornya motor sport lagi, yang joknya nungging begini. Kan magang dari nangkep di tukang gitu kan. Laki-laki itu Bu ya, kalau dia sudah merasakan si perempuan ini berani meluk dia, maka dia punya cara untuk melakukan lebih dari itu. Hati-hati Pak Bu, karena banyak laki-laki itu sudah pikirannya rusak. Karena kebanyakan tadi terpapar konten pornografi, pikirannya kotor. Melihat perempuan yang dia bayangkan, bagaimana aku bisa kemudian ya menjadikan dia pelampiasan, gitu yang terbaik itu. Itulah rusaknya kehidupan sekarang. Nah, maka barangkali ini disampaikan yang terakhir, kita memang butuh aturan yang bisa menjaga, melindungi anak-anak kita. Kalau sekarang ini Masya Allah, Indonesia itu Bapak Ibu nomor 2 negara yang paling banyak mengakses pornografi. Indonesia. Dan kata satu riset beberapa tahun silam, setiap hari itu orang Indonesia mengupload ke internet konten-konten pornografi itu lebih dari 20. Banyak orang nggak malu Pak Bu berbuat maksiat, direkam, diupload, sakit jiwa orang yang begitu itu. Nah, maka kita butuh aturan dari negara yang melindungi masyarakat. Karena kalau kita hanya mengandalkan orang tua dan sekolah, nggak bisa. Siapa yang bisa nanti melindungi anak-anak perempuan kita di luar itu? Siapa bisa menjaga anak-anak kita itu? Nggak ada, kecuali memang harus hadir negara melindungi anak-anak kita. Maka harus ada aturan yang pas untuk melindungi anak-anak kita, dan kedua menjatuhkan sanksi yang keras untuk para pelaku kejahatan seksual seperti itu. Maka dalam Islam itu kan orang berzina kalau masih bujang dihukum jilid 100 kali jilidan, dicambuk dia 100 kali sambil disaksikan banyak orang. Untuk apa? Ini hukuman jerat. Daripada kau berzina, nikah aja udah. Allah kasih pintu pernikahan. Orang tua mensupport, mendidik, membimbing anak supaya siap menikah. Kan sekarang lagi rame nih Bu Pak, nikah dini digugat, nikah muda digugat. Sebetulnya nikah itu bukan masalah dini apa dono, bukan. Ada Ustaz tadi di sini. Bukan masalah umur berapapun Bu Pak ya. Kalau memang mentalnya nggak dibangun, nggak siap nikah. Kalau nggak dididik sama orang tuanya, maka rumah tangganya pasti berantakan.
Maka yang paling penting adalah menyiapkan mental anak-anak kita untuk menikah. Begitu. Udah siap nikah belum deh? Yang belum siap. Tapi pas gelis, siapa itu bapak? Gitu Pak, ini sekarang lagi banyak diperbincangkan tentang nikah dini, efeknya nggak baik. Makanya nikah harus cukup umur, mau umur berapapun, kalau mindsetnya, otaknya nggak sehat, nggak bisa nikah beneran, gitu kan? Makanya yang penting siapkan anak-anak kita, didik anak-anak kita, bapak ibu, untuk siap menikah. Dalam Islam berzina cambuk 100 kali. Kalau sudah pernah menikah berzina atau pencabulan, rajam sampai mati itu. Kan kalau hubungan begini, orang tua tenang, masyarakat juga tenang. Ada hukum yang adil melindungi anak-anak kita ini. Tapi kalau sekarang, masya Allah, kita harus banyak berdoa agar anak-anak kita dijaga, dilindungi, dan kalau nanti menikah ketemu dengan jodoh yang soleh dan soleha. Nah, itu barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan membantu. Mohon maaf, saya kembalikan pada host kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.